Bismillahirrahmanirrahim. Taib, kita masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk kerucut ya, atau bangun kerucut. Oke, anak-anak selesai semuanya. Nah, ketika Ananda memikirkan kerucut, apa yang terpikir oleh Ananda ya? Apa kira-kira? Apa sih apa sih bangun-bangun yang bentuknya bangun kerucut ya? Benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti bentuk kerucut atau bangun kerucut ya, kira-kira apa? Kita coba mengamati dulu ya. Oke. Nah, pengamatan yang pertama. Oke. Nah, ini siapa yang pernah lihat topi ini? Ya, topi ini kira-kira berbentuk apa? Nah, ini berbentuk kerucut ya. Nah, ini topi petani. Nah, topi petani itu bentuknya bentuk kerucut. Nah, topi ini disebut di buku ini disebut dengan caping ya. Nah, dua topi petani tersebut berbentuk kerucut. Nah, dari pengamatan Anda, kerucut itu bentuknya seperti apa kira-kira? Nah, silakan tulis pengamatan Anda dari kerucut ini apa. Oh, Anda misalnya melihat itu kerucut itu ujungnya runcing atau di bawahnya bulat atau melengkung dan sebagainya ya. Silakan tulis pengamatan Anda. Oke, lanjut. Setelah mengamati, silakan bertanya ya. Silakan, maksudnya itu menyusun pertanyaan ya. Nah, misalnya contohnya apa sih yang dimaksud dengan bangun kerucut, kemudian apa sajakah bagian-bagian dari bangun kerucut, dan seterusnya. Nah, oke, pertanyaan-pertanyaan tadi ya kita coba jawab dengan cara menalar ya. Nah, pada pengamatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Mana pada gambar 3.17 ya, merupakan benda yang berbentuk kerucut. Selain topi petani ada juga juga ada topi ya untuk acara ya ulang tahun ya, seperti yang Anda lihat. Namun ini bukan kebiasaan kita ya. Nah, namun kita hanya lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, ini ada yang dipraktikkan seperti ini ya. Topi ulang tahun juga berbentuk kerucut. Nih, contohnya seperti ini ya. Namun ini bukan kebiasaan kita. Lanjut ya, kerucut merupakan limas dengan sisi alas bentuk lingkaran ya. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang ya, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas ya, lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nih, sisi lengkung nih ya. Tuh, ini ada titik puncak, kemudian ada sisi tegak ya, atau selimut kerucut, kemudian ada rusuk dan sisi alas. Ini sisi alas, ini rusuknya ya, satu ini, kemudian yang ini bagian titik puncaknya, ini sisi tegak atau selimut kerucut ya. Sisi tegaknya yang ini yang menyelimuti keliling ini ya. Kemudian ini S ini ya, garis pelukisnya ya. Kemudian yang T ini adalah tinggi ya, garis yang dibuat putus-putus ini, satu garis yang ditarik, garis samar, garis bayangan ya, garis bayangan ya. Maksudnya garis yang kita ambil lah, kalau misalnya kita ambil dari titik ini menuju ke titik pusatnya lingkaran ya, itu adalah tingginya. Nah, kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, rusuk, dan sisi sendiri ya, terdiri atas sisi alas ya. Sisi kerucut itu sendiri ya, maksudnya terdiri atas sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Adapun ya hal-hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu jari-jari tadi ya, jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Nih, S garis pelukis ya. Ini tinggi ya, ini jari-jari. Oke, itu ya. Nah, itu untuk bagian dari kerucut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih jaring-jaringnya. Nah, ini. Jadi kurang lebih ya, kalau misalnya dibongkar atau misalnya kita ingin membuat sebuah kerucut, kita perlu jaring-jaring seperti ini. Yang satu sisi alasnya ya seperti ini, ada lingkaran, kemudian selimut kerucutnya yang berbentuk seperti ini ya.
Oke. Nah, itu dia. Oke, jadi kalau misalnya Ananda lihat ini ya, lihat apa sih namanya nih, kerucut ya, kerucut. Kira-kira kalau misalnya dari penampakannya apa sih yang membuatnya beda dengan limas? Ya, tadi ada limas yang juga ujungnya runcing ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, apa sih kira-kira perbedaannya ya? Nah, adakah perbedaan antara bagian-bagian kerucut dengan limas? Nah, coba Anda jelasin. Coba Anda coba jelaskan dulu. Ya. Oke, sudah belum? Oke, boleh di-pause dulu misalnya kalau Anda ingin susun dulu apa. Oke, boleh setelah itu boleh lanjut. Oke ya, perbedaannya yaitu terletak pada alasnya, karena dari sisi tegaknya itu yang berbentuk segitiga ya kalau limas ya. Dia harus berbentuk segitiga dan bagian alasnya itu tidak harus bangun yang berbentuk segi N ya, segi N tadi, segi yang tidak, bukan lingkaran ya, kayak gitu. Karena lingkaran ini merupakan bangun datar yang memiliki sisi tak berhingga ya, sisi tak berhingga. Allahu a'lam ya, tapi intinya seperti itu ya. Beda pokoknya, yang hal yang paling menonjol adalah sisi tegaknya ya. Nah, itu silakan Anda ekspor sendiri nanti. Oke, nah setelah dari tadi ya pengamatan tadi, silakan mencoba untuk menjawab sini ya, karena Anda sudah dibahas mengenai bagaimana menentukan sisi pada kerucut ya, kemudian sisi, kemudian rusuk dan sebagainya ya, kayak gitu, seperti itu. Oke ya, ini dijelaskan rusuknya, jadi ditanya nanti rusuknya ada berapa, kemudian menghitung sisinya, muka-mukanya ada berapa. Ini ada 2 ya, 1, 2 ya, dari sisi alas dan sisi tegak ya, seperti itu. Nah, ini titik puncak. Oke, seperti itu. Nah, itulah untuk penjelasan mengenai kerucut ya. Insyaallah setelah kerucut ini akan kita bahas mengenai bangun ruang bola. Oke, silakan dicek video selanjutnya setelah ini ya. Oke, syukran ala ihtimamikum wa afwan khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.